Dan tiba-tiba aja si raja ini bilang, Kamu tahu kenapa kamu ada di sini? mohon maaf kalau saya salah, tapi salah saya apa ya? Dengan muka yang penuh air mata gitu ya, si raja ini bilang lagi, Ini anakku yang tadi kamu lemparin batu. jadi ternyata sosok anak kecil yang dipangku oleh raja ini adalah sosok ular yang tadi Harun lemparin batu sampai meninggal. Yang waktu itu tuh, waktu mereka masih di perjalanan, si raja bilang lagi, Nyawa dibayar nyawa. halo teman-teman, di video kali ini akan menceritakan pengalaman pamannya Putri ketika beliau dibawa masuk ke alam jin ketika mendaki ke Gunung Manglayang bersama teman-temannya. Buat teman-teman yang ingin berbagi cerita maupun pengalaman horornya, bisa kirim ke email jalanmalamofficial@gmail.com dengan format audio maupun tulisan. Pamannya si Putri, ini namanya Paman Harun ya. Beliau ini seneng banget mendaki gunung sewaktu masih kuliah. Pamannya ini emang termasuk orang yang sering nih ngikutin kegiatan-kegiatan pendakian gunung. Jadi hampir segala penjuru gunung atau hampir semua gitu ya, gunung-gunung yang berada di Pulau Jawa udah pernah didaki. Singkat cerita, setelah lulus kuliah terus kerja gitu ya, akhirnya Harun ini disibukin nih dengan pekerjaan sehari-hari. Hobinya terhadap dunia pendakian perlahan mulai hilang dong. Karena teman-teman waktu mendaki dulu atau teman-teman mapala gitu ya, teman-teman pecinta alam, memang sama-sama sibuk kerja semua. Suatu hari, temennya Harun ini namanya Abbas datang nih ke rumahnya. Tujuannya pengen ngajak Harun buat mendaki. Run, yuk kita naik gunung lagi yuk. Udah lama nih nggak mendaki. Kita naik ke Gunung Slamet yuk. Awalnya si Harun nih nolak, karena emang dia nyadar kalau kerjaannya nih sibuk banget. Kalau mesti naik ke gunung yang lokasinya jauh, pasti nggak sempet. Terus akhirnya si Harun bilang, gimana kalau kita naik ke Gunung Manglayang aja? Deket sini kan, aku kan libur Sabtu Minggu nih, jadi sempet tuh. Setelah berpikir sejenak gitu ya, si Abbas pun setuju juga buat naik ke Gunung Manglayang. Kejadian ini sendiri sebenarnya terjadi nih udah lama banget, sekitar tahun 1980. Jadi, situasi dan kondisi Gunung Manglayang waktu itu benar-benar berbeda dengan Gunung Manglayang yang kita kenal sekarang nih. Kalau sekarang kan emang udah jadi tempat wisata dan udah banyak banget gitu ya, rumah-rumah warga yang ada di sekitarnya. Sedangkan dulu di tahun 1980, itu rumah-rumah warga nih masih dikit banget. Jadi masih benar-benar hutan banget kan. Bahkan perizinan buat naik ke Gunung Manglayang juga sekedar izin ke RT RW setempat. Akhirnya mereka naik nih 5 orang. Ada Harun, pacarnya Harun namanya Feni, Santi, sama Bambang. Singkat cerita, mereka akhirnya berangkat nih mendaki ke Gunung Manglayang. Harun sama teman-temannya tusin buat nyarter angkot waktu itu buat berangkatnya. Akhirnya mereka sampai di sana gitu ya. Waktu itu tepat waktu maghrib. Karena mereka berangkat dari sore kan. Terus mereka sholat dulu tuh di musola. Setelah maghrib, mereka urus izin dulu ke RT RW dan sesepuh atau tetua gitu ya yang ada di desa itu. Akhirnya mereka naik. Dari awal mereka berangkat dari rumah sampai ke sini itu aman, tanpa kendala sama sekali. Nah, kalau Gunung Manglayang ini kan ada 2 jalur gitu ya. Ada jalur kanan, ini melalui Batu Kuda, dan jalur sebelah kiri
langsung menuju ke puncak utama. Setelah mendaki sekitar 1 jam, tiba-tiba lintas nih ular yang gak terlalu gede. Jadi ularnya ini hitam, tapi di tubuhnya gitu ya, ada kayak seperti cincin kuning gitu warnanya. Karena Harun ini takut ada sesuatu yang bakalan terjadi sama temen-temennya, akhirnya dia ambil batu. Terus dilempar ke ular itu sampai ular itu mati dan langsung dibuang tuh ke semak-semak di sekitarnya. Setelah itu mereka lanjut mendaki lagi. Selang setengah jam setelah kejadian itu gitu ya, mereka sampai nih di sebuah tanah yang cukup luas buat dipakai berkemah. Akhirnya mereka mutusin buat diriin tenda di situ aja. Tenda zaman dulu ini kan beda ya, kayak tenda zaman sekarang gitu. Jadi tenda zaman tahun 1980 itu dibuat dari terpal gitu. Karena kebetulan waktu itu Harun ketinggalan salah satu terpal, jadi salah satu sisi ini dibiarin terbuka. Setelah tenda jadi, mereka nyiapin nih segala perlengkapan buat masak. Sambil ngobrol-ngobrol lah ya, biasa, sambil ngopi juga. Akhirnya malam makin larut, satu persatu dari mereka nih udah mulai ngantuk dan pergi tidur. Sedangkan si Harun, dia masih ngerasa belum gitu ngantuk. Dia masih melek sendiri sambil ngopi. Dan tiba-tiba ia ngedenger nih sebuah musik, atau kalau menurut Harun nih lebih mirip kayak sebuah genderang perang. Musik-musik kalau misalnya di sebuah film gitu ya, musik waktu pasukan sebuah kerajaan itu mau menyerang kerajaan lain. Dia jadi mikir kan, ini di tengah dan keadaan juga sendiri, teman-temannya udah pada tidur, kok ada yang iseng main musik ya. Dan suara ini cukup serem kalau menurut si Harun, karena emang kayak musik pasukan yang benar-benar mau perang. Dan tiba-tiba dari arah depan gitu ya, ada dua sosok yang mendekat ke dia nih, laki-laki sama perempuan. Tapi kalau dilihat ada yang aneh nih. Si sosok laki-laki ini tubuhnya tegap gitu ya, terus dia telanjang dada, bagian bawahnya pakai celana pendek warna putih, ada ikat pinggang juga gitu, dan juga dia ini pakai semacam gelang gitu di salah satu lengannya. Dia juga bawa senjata yang mirip kayak pedang, tapi bentuknya mirip ular tuh. Sedangkan si sosok perempuannya cungkring, kurus gitu ya. Tapi anehnya di bagian kepalanya nih dipenuhin sama ular hidup tuh yang bergerak-gerak. Si Harun pasti kaget dong dan mikir, ini pasti bukan manusia nih. Mana ada manusia kepalanya penuh sama ular kayak gini. Nah, sosok yang laki-laki ini tiba-tiba bilang ke dia, Kamu ikut aku. jelas kaget dong si Harun. Dan juga karena shock gitu ya ngelihat dua sosok seperti mereka, badannya si Harun nih sampai benar-benar kaku gitu, benar-benar nggak bisa bergerak dan ngomong. Karena si Harun nggak ngerespon gitu ya, si sosok perempuan nih nepuk pundaknya si Harun. Setelah ditepuk, nggak tahu gimana, tiba-tiba tubuhnya si Harun nih kayak ngikutin gitu, ngikut ke dua sosok tadi. Sebenarnya Harun sendiri nih nyadar gitu, tapi heran, kok badanku gerak ngikutin mereka ya. Tapi dia sendiri nggak bisa ngontrol tubuhnya waktu itu. Dan si Harun ini dibawa ke sebuah tempat yang berkabut gitu, yang lumayan pekat. Dia nggak tahu posisinya di mana waktu itu. Dan dari kejauhan, dia melihat sebuah kerajaan yang benar-benar gede.
terus terang banget. Ketika udah deket gitu ya, di sekitarnya ini banyak banget permata. Terus ada semacam pot bunga gitu dengan ukuran yang juga gede dan dikelilingin api. Semacam obor gitu mungkin ya. Sontak si Harun mikir dong, ada yang gak beres nih. Setelah masuk ke dalam kerajaan itu, di sana lebih banyak lagi nih orang-orang yang berambut ular. Kayak sosok cewek yang ngejemput dia tadi. Terus ada juga banyak tuh senjata-senjata yang melambangkan ular. Dan di tengah-tengah kerajaan itu ada sebuah singgasana yang cukup gede. Dan di sana duduk tuh seorang laki-laki dengan mahkota gitu ya. Tapi dia nutupin wajahnya sambil nangis waktu itu. Di pangkuan raja tadi ada sosok anak kecil tuh yang lagi terkulai lemah. Dan emang terlihat ada darah gitu yang keluar dari kepalanya. Harun heran, kok dia bisa ada di sana? Dan tiba-tiba aja si raja ini bilang, Kamu tahu kenapa kamu ada di sini? mohon maaf kalau saya salah. Tapi salah saya apa ya? Dengan muka yang penuh air mata gitu ya, si raja ini bilang lagi, Ini anakku yang tadi kamu lemparin batu. jadi ternyata sosok anak kecil yang dipangku oleh raja ini adalah sosok ular yang tadi Harun lemparin batu sampai meninggal. Yang waktu itu tuh, waktu mereka masih di perjalanan, si raja bilang lagi. Nyawa dibayar, nyawa. Terus dia ngomong ke pengawalnya. Bawa. Akhirnya si Harun ini dibawa ke satu ruangan, dan di sekeliling ruangan itu penuh dengan emas tuh. Dia benar-benar ketakutan di situ. Sampai-sampai dia menangis. Namun dia udah nyadar kalau dia ini kemungkinan berada di sebuah kerajaan makhluk halus. Dan dia cuma bisa pasrah di situ dengan apa yang bakalan terjadi. Bahkan jika nyawanya sampai melayang pun dia udah pasrah. Si Harun ini sendiri sebenarnya dia pernah ngikutin sebuah pesantren sewaktu masih SMP, nyantri gitu ya, di suatu tempat yang ada di Garut. Dan dia ingat dengan pesan salah satu gurunya yang udah meninggal. Aku mesti berdoa nih. Pokoknya apapun kondisinya ke depan, harapanku cuma dari doa. Akhirnya si Harun ini berdoa gitu ya. Mohon ampun, istighfar. Tiba-tiba dia kepikiran tuh buat kirim doa untuk almarhum gurunya itu. Dia bertawasul gitu ya. Dan kirim doa buat gurunya. Ketika dia lagi berdoa, tiba-tiba dia ngedengar sebuah suara. Dan itu adalah suara gurunya yang udah meninggal itu. Tapi nggak ada sosoknya. Si suara ini bilang, Kamu jangan khawatir. Sebentar lagi bakalan ada yang ngejemput. nggak berselang lama, ada sosok laki-laki. Tapi nggak jelas terlihat gitu ya. Cuman kayak sosok yang bercahaya gitu. Terus narik tangannya si Harun. Dan di depannya nih, tiba-tiba ada semacam lorong gitu. Lorong gede, tapi penuh cahaya di situ. Dia dibawa masuk sama sosok itu ke dalam lorong, terus dilepasin waktu udah di dalam. Nggak tahu gimana ceritanya. Tiba-tiba dia udah ada di depan sebuah pohon yang gede banget tuh. Tapi Harun di sini nyadar kalau dia masih ada di Gunung Manglayang. Nggak mikir panjang gitu ya. Dia langsung jalan turun dan pulang. Singkat cerita, dia nyampe di desanya. Tapi semua orang yang ngeliat dia pada lari ketakutan tuh. Harun sendiri ngerasa aneh kan ngelihat tingkah laku orang-orang di desa ini. Dan sesampainya dia di rumah, keluarganya pada ketakutan juga. Terus pada bilang kalau dia ini adalah sosok jin yang menyerupai si Harun. Dia sendiri berusaha keras tuh buat ngeyakinin semua orang
kalau dia bukan hantu atau jin. Bahkan orang tuanya ini sampai pingsan waktu itu. Dan ternyata beberapa hari ke belakang gitu ya, sekitar 7 hari ke belakang, teman-temannya si Harun yang ikut mendaki Gunung Manglayang itu udah pulang duluan dan membawa jenazahnya si Harun. Mereka dibantu sama sekelompok warga yang berada di desa sekitar kaki Gunung Manglayang itu. Dari situ kan jelas gitu ya, semua orang nganggap kalau si Harun ini udah meninggal 7 hari yang lalu dan udah dimakamin tentunya. Awalnya semua orang pada nggak percaya tuh kalau si Harun ini masih hidup. Untungnya ada salah satu sesepuh atau ustadz gitu ya yang berada di sekitar rumahnya dia bilang, udah sekarang buat meyakinkan lebih baik kita bongkar lagi kuburannya si Harun kemarin. Akhirnya semua orang sepakat buat ngebongkar lagi kuburannya si Harun walaupun udah 7 hari gitu ya. Dan setelah makamnya dibongkar terus dibuka, ternyata di dalam kain kafan itu cuman tanah gitu. Tanah liat yang biasa dipakai buat kerajinan. Dari situ warga sekitar pun akhirnya percaya kalau si Harun masih hidup. Dan akhirnya diceritain semua tuh kejadian-kejadian yang dialami si Harun waktu mendaki ke Gunung Manglayang bareng temen-temennya, ke keluarganya, dan semua orang yang ada di desa itu. Sehingga semua orang juga lebih yakin kalau dia ini belum meninggal. Udah segitu ya teman-teman, cerita dari pengalamannya si Harun, pamannya Putri, ketika mendaki ke Gunung Manglayang bareng teman-temannya. Dan dia dalam perjalanan itu dibawa masuk ke alam gaib gitu ya, ke sebuah kerajaan makhluk halus. Bahkan dalam kehidupan nyatanya dia ini udah meninggal, bahkan sampai dikuburin nih. Buat teman-teman yang ingin berbagi cerita maupun pengalaman horornya, bisa kirim ke email jalanmalamofficial@gmail.com dengan format audio maupun tulisan. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih buat para subscriber, terima kasih yang udah nge-like dan udah nyempetin komen. Terima kasih juga buat yang udah nge-share ke yang lainnya. Terima kasih banyak semuanya. Semoga siapapun itu yang saat ini lagi sakit, semoga lekas diberikan kesembuhan. Dan siapapun itu, semoga kita selalu mendapat kemudahan dalam hal apapun gitu ya, termasuk dalam hal rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita selalu mendapatkan kemudahan untuk mencapai apa yang kita harapkan selama ini. Gitu ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.